Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur masih dihidupkan hari ini, yang lain sudah meninggal. Masih disehatkan bisa, yang lain sakit. Masih diberikan rezeki, orang lain sempit. Tapi sayangnya 30% pulang. Habis maghrib pulang. Di rumah ngapain? Istri muda belum mandi, makan habis isa bisa. 30% saya lihat pulang. Padahal mengkaji Al-Quran hukumnya fardu ain kalau sholat sunnah. Kalau sholat tadi Bapak sholat sunnah kok itu ba'da maghrib. Bapak nggak sholat sampai meninggal, nggak sholat sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mengkaji Quran baru dosa besar. Di Indonesia tidak populer ikut kajian Quran itu. 30% pulang kok. 4 sab tadi sholat, tinggal berapa orang? Ya, mudah-mudahan kita terpelihara. Anak kecil aja masih mau dengar. Takbirnya aja masih banyak salah, tapi begitu pengajian pulang. Tahiyat aja masih banyak salah. Di mana posisi tangan, kapan bergoyang, masih banyak salah. Tapi pulang pengajian, mau kapan dia baik? Kok mau kapan ada evaluasi dan koreksi? Ya. Banyak saya lihat tahiyat aja masih salah. Takbir aja salah. Fatihah aja salah. Tapi ngaji nggak mau datang. Umur udah 74, 3 hari lagi meninggal. Iya, 3 hari lagi meninggal mereka. Mungkin, wallahu alam. Kalau ngisi itu uang yang paling kecil ya, atau yang besar. Biasanya pilih yang 2000 itu. 5000, 10, 20 pilih yang 2000. Yang paling lecek itu. Karena saya biasa menghitung uang masjid. Paling lecek itu dimasukin. Kalau ke mall bawa uang cukup nggak 2000? Ada berani ke mall 2000? 700.000 makan di Merengking. Di mall masjid 80% uang 2000-an. Kecuali di sini sama 2000 kan, 2000, 5000 sampai flu mereka menghitung uang itu. Baik, pertama kita harus bersyukur. Atas apa kita bersyukur? 3 hal. Nikmat iman. Banyak orang sehat nggak ikut ngaji kok. Nikmat iman Islam. Kedua, nikmat sehat. Orang bilang sehat itu mahal. Saya tidak sepakat. Sehat itu tak ternilai, sakit itu mahal. Yang ketiga, nikmat sempat. Orang berapa banyak luar sana mengenal pengajian hari ini, malam ini, belum tentu hadir. Udah hadir sholat aja pulang dia. Makin diumumkan makin cepat dia pulang. Masya Allah, hebat Indonesia. Negeriku dan negerimu, betul? Kalau luar negeri itu antri orang dengar pengajian ini. Berdiri mereka, Pak. Di Indonesia pulang. Makanya di Eropa, Amerika itu orang banyak masuk Islam karena melihat keunggulan, kehebatan, keutamaan Al-Quran itu. Di Indonesia masa bodoh, dibacanya kagak belum. Ada kajian pulang. Indonesia, negeri Anda. Satu, manfaat silaturahmi. Satu, apa manfaatnya? Kalau jawaban benar bisa pulang, apa kira-kira? Kenapa khas kita disuruh silaturahmi? Yang kedua, kepada siapa silaturahmi yang paling terbaik? Keluarga itu bagi dua, keluarga dekat, keluarga jauh. Siapa? Ibu dan ayah. Kedua, saudara kandung. Ketiga, sepupu. Agak aneh mengatakan, oh saya silaturahmi ke rumah atasan. Enggak ada silaturahmi ke rumah atasan, bro. Silaturahmi itu berasal kata-kata rahim, ada hubungan darah, baru silaturahmi. Saya orang Batak, atasan saya orang Sunda, nggak ada hubungan saya dengan dia. Jadi nggak bisa saya katakan silaturahmi ke rumah atasan saya, nggak ada silaturahmi sama dia. Dia orang Sunda kok. Ya Pak, betul? Silaturahmi itu karena ada hubungan saudara, makanya disebut silaturahim. Betul kan Pak?
Mau bertamu ke rumah pimpinan, begitu aja, jangan bilang silaturahim. Bapak orang Sunda, dia orang Cirebon. Cirebonnya ngapak-ngapak lagi. Ya, orang ngapak, orang kepenak gitu. Hari ini berubah lah Pak, jangan bilang silaturahmi kalau dia bukan saudara. Mau bertamu ke rumah teman saya, mau bertamu ke rumah kawan saya, jangan bilang silaturahmi. Berubah bahasa itu. Bisa. Udah pernah sampaikan Ustaz ini? Belum kan? Baik. Satu, manfaat silaturahmi dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan sepupu, dengan ponakan. Siapa ponakan yang terdekat itu? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Misalnya Ustadz Pak Ketua kita, adik saya, dia punya anak laki-laki. Itu hampir sama posisinya dengan anak kandung saya loh. Karena ayah kandungnya adik kandungku, dibandingkan dengan saudara perempuanku. Ayahnya tidak ada hubungan nasab dengan aku. Jadi kekeluargaan yang paling harus kita tidak boleh putus, tidak boleh kita bermain-main, tidak boleh iseng. Yang saudara kandung garis ayah. Seperti Ustadz ini, Pak Ketua, adik kandung saya. Enggak bisa dia iseng sama saya. Saya ini abang kandungnya. Maaf, kalau dia meninggal, saya wajib bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Itulah saudara serahim itu. Saya bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Di Indonesia kan dilupakan ini Pak. Meninggal abangnya terserahlah, susah. Banyak kan begitu kan? Abang kandungnya meninggal, ya janda-janda itu cari uang sendiri. Ponakannya putus kuliah, nggak ada urusan dengan dia. Ini harus kita koreksi berpikir kita. Seperti saya kasus paling pas. Abang saya kandung meninggal, anaknya ada kuliah SMP. Kami bertanggung jawab terhadap kuliahnya sampai sarjana, sekarang S2. Bertanggung jawab kami terhadap anaknya yang SMP sampai selesai nanti S1, insya Allah. Karena apa? Aku om kalian nak. Ayah kalian itu abang kandung om. Kamu tetap kuliah ya nak, jangan sampai putus ya nak. Harus begitu kita adik kakak kandung itu, terutama saudara laki-laki. Harus kita benahi Pak, sistem kekeluargaan kita berdasarkan syariat, bukan berdasarkan budaya. Misalnya abang antum meninggal, dia punya anak, antum bertanggung jawab wajib. Ya, nggak bisa iseng, nggak bisa masa bodoh, nggak bisa cuek. Makanya jangan biasakan makan ikan cuek. Cuek kita nanti, ya pengaruh Pak. Seperti beliau itu kan pengaruh itu. Nah, lihat manfaat silaturahim. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Buka surat 4 ayat 1. Langsung baca. Kasih mic. 4 ayat 1 An-Nisa. Langsung kenceng. Terjemahan langsung. Belum. Loh, kok tadi dari sana mutar ke sini? Wahai manusia. Hei, ini manusia loh. Lebih general dipanggil Allah. Apa terus? Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa itu? Adam. Siapa dia? Dan Allah menciptakan. Adam itu siapa? Nabi. Kalau Adam, tetangga saya juga Adam. Nabi ya, Nabi Adam. Istrinya siapa? Hawa. Dari mana diciptakan dia? Hawa dari tanah. Kapan diciptakan dia? Ketika Adam lagi tidur. Begitu bangun Adam, Hawa berdiri di sebelah. Itu bisa kita lihat di kitab tafsir itu. Adam lagi tidur diciptakan, diambil tulang rusuknya. Makanya kita laki-laki sini beda dengan kini. Coba pegang rusuk itu. Kalau berarti sama antum kiri kanan, berarti antum kelainan. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bagaimana kita berkembang kalau tidak nikah? Makanya haram hukumnya berniat tidak nikah. Kan ada orang begitu, saya nggak ada niat Ustaz mau nikah. Haram, antum dosa besar. Sebab kalau kita semua berniat tidak menikah, siapa mengisi dunia? Karena kita akan mati. Kedua, siapa meneruskan risalah Islam kalau kita tidak ada? Kita akan dikuasai orang, dikuasai setan. Harus berniat nikah. Ya, kalau ada anak antum bilang,
Pak, saya nggak niat nikah lah Pak, merepotkan. Saya mau nyayangi mama. Sayangi mama, tapi tidak harus mengorbankan pribadi. Ada orang begitu Pak, nggak niat ada nikah, nggak ada niat. Kecuali maaf, dia impoten, apa boleh buat? Berobat bisa kok, seperti dia beliau berobat, beliau antum. Iya. Iya, terus. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Apa arti yang dengan namanya? Ikhlas. Kita meminta karena Allah, membantu karena Allah. Aplikasinya apa? Kita tidak mengeluh ketika tidak dibantu, tidak menyebut-nyebut ketika membantu. Itulah orang ikhlas. Tidak mengeluh. Kalau kita minta bantuan sama orang nggak dibantu, jangan jelekkan dia. Tahu nggak Pak Ketua Masjid, kemarin saya minjam uang, cuma 300.000 nggak dikasih. Orang memang lagi nggak megang uang kok. Orang lagi nggak megang uang, kan sering begitu kan? Diomongin sama orang. Saya butuh Pak, pada dia orang kaya, rumahnya gede. Karena rumahnya gede, uangnya belum tentu ada. Bisa dikasih rumah dari mertua. Oh, mobilnya bagus kok Pak, mobilnya dari tetangga. Ya, di rumah saya pernah titipin Mercy. Kalau sepintas lihat orang, Pak Munjir punya Mercy, orang kaya dong, pada mobil orang. Jadi nggak bisa kita menilai spontanitas terhadap keadaan real orang, karena dia bukan realnya itu. Ya, terus. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Disuruh apa kita? Nanti aja parselnya, jangan lupa ya. Kemarin lupa soalnya, kasihan. Kemarin bulan lalu lupa, kasihan diantar. Saya ulangi ya, pelihara hubungan kekeluargaan berarti masih ada hubungan darah. Bukan dibilang pelihara hubungan sesama, no. Lihat Quran itu. Pelihara hubungan kekeluargaan. Ada hubungan keluarga enggak? Jaga. Maaf, antum nggak teguran sama saya nggak ada masalah, karena saya bukan saudara antum. Tapi kalau antum tidak teguran dengan beliau, dia adik kandung, dosa besar antum. Jaga hubungan kekeluargaan, kata Allah. Kita saling membantu, saling menolong. Saya minta tolong sama antum, nggak ada ustadz, nggak ada masalah. Tapi kalau antum minta tolong sama dia orang kaya nggak ngasih, dosa besar. Makanya kita adik kakak harus kompak. Ya maaf ya ustadz ya. Soal kekompakan adik kakak itu, kekeluargaan orang Batak terkenal itu. Kekerabatan orang Batak itu sangat kuat. Satu marga saja pun, betul ya, udah seperti adik kakak kandung kami itu. Satu marga saja pun, apalagi adik kakak kandung. Udah habis. Terus. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Lihat itu. Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Seperti sekarang besok. Besok padang mahsyar ini ditampilkan kita ini. Berapa kali saya ngisi sini? 200 kali. Berapa tahun? 16 tahun. Kelihatan besok ini di padang mahsyar. Ditonton anak cucu kita. Betapa bangganya anak cucu kita. Ternyata kakekku ya Allah pengajian. Itu kelihatan itu di padang mahsyar itu. Rekaman kita ditonton miliaran orang. Evaluasi dulu. Lebih banyak mana buruk kita dari baik kita. Besok padang mahsyar ketahuan. Banyak mana maksiat kita daripada taat kita. Di padang mahsyar ditunjukkan. Semua menonton kita di sana. Dari kubur itu dibangkitkan, dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar semua dikoreksi. Tuh Anda itu. Kelihatan besok kita pengajian ini. 16 tahun saya di sini misalnya, kelihatan besok ini di padang mahsyar insyaallah. Bagaimana Ustaz dengan dosa kita? Sepanjang kita menjelang meninggal bertobat dan tobat kita terima Allah, udah habis dihapus, nggak kelihatan lagi. Misalnya maaf, antum nauzubillah pernah berzina, pernah tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, antum minta ampun, bertobat, diterima Allah tobat antum, di akhirat nggak kelihatan. Makanya butuh tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat, taubatan nasuha, berhenti membenci, menjauhi, tidak mengulang, berhenti membenci, menjauhi dan tidak mengulang, itulah nasuha. Ada orang bertobat tapi masih melakukan. Ada orang berhenti tapi menyesal atau tidak menyesal. Ada orang bertobat, berzina,
masih dekat dengan wanita dia. Ada yang bertobat korupsi tapi masih mencuri. Yang bertobat korupsinya, mencurinya jalan. Bukan bertobat itu. Shh. Ya, kelas berapa? SMP? SMP? Sama SD? Ayah ada di sini? Nggak tahu ayah? Nggak kenal ayah? Coba lihat, ada nggak ayah di sini? Nggak ada. Kerja. Pulang kampung kerja tuh ngapain? Ayah kerja di rumah. Lagi tidur. Sholat tadi, tapi pulang. Astagfirullah. Sekarang ada nggak ayah di sini? Coba cek dulu. Berdiri. Jangan jalan dari depan kelihatan. Ada ayah? Ada? Nggak ada? Nanti ingatkan ayah ya. Ayah, kenapa sholat ayah datang, ngaji enggak? Ngaji itu sama dengan sholat wajib, karena kita mengkaji Quran. Berani ngomong? Ngomong ya? Bilang, tadi ada pengajian, kenapa ayah pulang? Harusnya ayah yang ngaji, bukan saya. Bilang, harusnya di sini orang tua, bukan anak-anak. Anak-anak di rumah aja, nanti orang tua mengajar anak dan istri di rumah. Bulan depan jangan datang lagi kemari, pulang aja. Ayah aja suruh ke masjid. Iya Pak, kewajiban mendidik anak ini bukan saya, ayah kandungnya. Kewajiban saya bukan mendidik istri bapak, bapak sebagai suami. Kebanyakan makan es itu, es lilin. Ya, ya, ya nak ya. Oh loh, bulan depan gak usah hadir pengajian saya. Ayah suruh hadir ya. Benar, kewajiban ayah mendidik anak istrinya. Sekarang pulang aja lah. Bikin emosi di sini. Udah selesai 4 ayat 1. Udah. Kedua, apa makna keutamaan silaturahim? Menjaga kerukunan dan keharmonisan. Bagaimana kita harmonis, kita nggak dekat dengan adik kandung? Bagaimana kita akrab, jarang komunikasi dengan abang kandung? Bagaimana kita bersahabat, tidak dekat dengan ponakan? Di kota-kota besar sudah begitu sekarang. Yang datang ada ayahnya. Siapa nak, ada tamu, ada siapa? Tahu. Pada om kandungnya datang. Iya, siapa? Ada tamu, ada apa? Siapa? Tahu. Karena pak ayahnya tidak memperkenalkan itu sama anaknya. Kalau saya tidak, setiap ada tamu saya panggil anak saya, duduk sama saya. Nak, ini om kamu, nak, adik ayah dari Medan. Muliakan ya nak. Hormati dia nak. Dia mengundang masalah lagi nih. Kenalin. Beliau datang terlambat, nggak mengenalin diri lagi. Tanpa disuruh duduk, duduk dia. Padahal tamu itu harus duduk Pak, baru boleh duduk. Enak dia duduk, depan Ustadz lagi berani. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Yang kedua, menjaga kerukunan keharmonisan. 436. Yang cepat, 436. Wajib itu, sesama adik kakak kata. 436. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu persekutuannya dengan sesuatu apapun. Suruh ngapa kita? Nyembah Allah. Tapi ini masih banyak percaya kepada dukun. Ada uang ke dukun, bukan ke polisi. Ada uang lapor kemana? Paranormal. Kalau ada kehilangan, ke polisi. Ya, jangan ke dukun, berdosa. Bisa syirik kita. Dilihatnya di air nanti gini. Orang dekat bapak ini, satu kampung. Bapak mana? Cirebon. Ah, sebelah Cirebon. Sebelah Cirebon apa? Indramayu. Karena orang tersinggung dia. Dari air dia lihat. Bisikan siapa itu? Jin. Jin itu dengarin.
Banyak dukun ini pakai jin loh Pak. Terus surat 875 436 udah habis. Habiskan dulu, jangan pindah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu, ibu bapak dulu, bukan tetangga, bukan teman kantor, bukan teman kuliah. Terus karib kerabat, adik kandung, anak kandung, saudara kandung, ponakan kandung, sepupu kandung. Terus anak-anak yatim. nah, anak yatim siapa? Anak yatim yang hubungan darah dengan kamu, bukan anak yatim yang berkeliaran sebelah rumah kita. No, karena kebiasaan orang saya lihat di Jakarta ini, membantu anak yatim Jakarta dia puluhan juta habis. Adik kandungnya meninggal, punya anak yatim, nggak peduli dia di kampung, di Cirebon, Cianjur, Medan, Pekanbaru. Anak yatim yang bukan darah dengan kita dulu. Seperti saya, bang kandung saya kan meninggal, anaknya kuliah, anaknya SMP. Kita harus bertanggung jawab. Itulah anak yatimku. Yang berkeliaran sebelah rumahku itu bukan anak yatimku, ada saudaranya menanggung dia. Di Jakarta enggak Pak, nanggung 40 anak yatim, 40 juta. Kenapa? Masuk TV. Kalau bantu keluarganya nggak masuk TV bro, seperti beliau kan masuk TV. Membantu anak yatim 40 orang, terkenal pemurah, pada cari nama. Terkenal kita di dunia, di akhirat nol, tidak ada pahala. Yang utama itu anak yatim bukan darah dengan kita, orang miskin yang ada hubungan darah dengan kita. Ada hubungan darah antum dengan dia, ini udah gak usah bantu, biaran aja dia. Saudara antum ada orang soalnya orang miskin, itu bantu dulu. Ini enggak di kampus traktir teman dekat. Udah pernah nggak traktir sepupu kandung? Udah pernah nggak traktir adik sepupu? Belum tentu kan? Harus kita koreksi berpikir kita Pak orang Islam itu, supaya dapat pahala beribadah itu. Terus orang miskin, romusa, rombongan orang susah. Terus tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, tetangga dekat dan jauh. Dekat apa Pak? Dekat dalam arti dekat rumah. Nih, bukan dibilang saudara dekat, tetangga dekat. Nih, aku di sini, tetanggaku di sini orang Jawa, nggak ada hubungan darah, bukan saudara. Adik kandungku 20 rumah, tetap ku dahulukan di sini. Dapat bawa durian saya dari Medan, ini dulu kasih. Jangan mentang-mentang adik kita ada antar hidungnya kembang kempis nunggu durian kita, nggak dapat. Yang kita kasih adik kita yang 100 meter dari rumah kita, berdosa kita Pak. Tetangga dekat dulu dikasih. Katanya yang dibantu saudara dulu. Dalam bentuk apa? Ini kan dalam bentuk makanan Pak. Masa Bapak ngantar durian ke Cianjur, sebelah rumah saya nggak dibagi? Pulang aja lah, pulang. Terus teman sejawat. Teman sejawat, teman akrab waktu SD. Tiba-tiba nelpon saya, Jir, iya. Ingat aku siapa, Parto? Lupa, yang teman SD dulu. Kenapa toh? Aku sakit, Jir. Udah 3 hari rumah sakit. Nggak ada uang lagi bayar rumah sakit. Wajib saya bantu. Teman akrab saya dulu waktu SD di Medan. Tolong bantu aku ya. Wajib saya bantu. Masuk Quran Pak. Jangan kita bilang masa bodoh. Nggak bisa Pak. Perintah Allah itu. Bukan saudara kok. Nggak bisa. Mama bicara. Kadang lebih banyak teman akrab penolong kita dari saudara kandung, betul kan? Kita minta tolong sama saudara belum tentu ditolong. Teman akrab nggak minta tolong pun dia udah datang nolong. Sakit kita yang pertama bukan saudara datang dari Medan, teman akrab saya kok, tetangga saya kok, bukan dari Garut atau. Terus Ibnu Sabil. Iya, orang dalam perjalanan. Terus dan hamba saya yang kamu miliki. Sekarang hamba saya nggak ada, apa itu? Pembantu. Jangan senang-senang kita punya pembantu di rumah Pak, dosa besar. Jangan mengabaikan hak-haknya. Sekarang maaf ya, gaji pembantu kan kecil. Kerja jam 4 sudah bangun, jam 11 baru tidur. Terlambat sedikit dibentak. Ingatkan istri Bapak. Demi Allah dosa kita besar itu.
ngomong sama istri kita kalau terbiasa bentak pembantu itu, "Ma jangan ya Ma, gaji nggak seberapa, lihat jam 4 kita belum bangun dia sudah bangun. Shh. Jam 11 malam dia baru tidur Ma." Tegur istri bapak yang cerewet kepada pembantu itu. Kasihan. Kalau orang Medan bilang mesake. Tahu mesake? Kasihan. Terus, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. tuh mentang-mentang kita majikannya belagu, cuci mobil, bersihkan ini, ambil nasi bapak, dia juga manusia kok. Sampai nuangin air pun nggak pernah, dia harus pembantu. Kan terlalu kita itu. Ambil kobokan saja pun nggak bisa ikhlas kita. "Mbak, kobokan nggak ada. Mbak, air habis." Orang dispenser sebelah kita kok tinggal tuang, tapi panggil pembantu itu, Pak. "Mbak, tolong airnya udah habis." Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sombongnya kita ya. Ampuni kami ya Allah. Kalau istilah ibu saya bilang feodal berpikir itu. Sombong. Mentang-mentang jadi tuan rumah, jadi majikan. Antum begitu ya, misalnya punya toko, punya pembantu toko di rumah, di toko, jangan terlalu sewenang-wenang lah. Hargai dia hak sebagai manusia. Jam makan, Mbak, istirahat dulu Mbak, makan dulu. Mbak, ini asar gak apa-apa kok, pulang aja dulu 1 jam, istirahat aja dulu, makan, sholat dulu, nanti baru kemari. Kalau terlalu lelah nggak kemari nggak apa-apa kok. Kalau kita mencintai sesama manusia, Allah mencintai kita loh. Kalau kita menyayangi orang lain, kita disayangi Allah, Pak. Kita dibela nanti di padang mahsyar. Jangan senang-senang mentang-mentang kita majikan, mentang-mentang kita punya toko, mentang-mentang kita kaya. Ya, Dek, ya, kau jadi orang kaya. Sekarang belum jadi orang kaya kan? Nanti berdoa jadi orang kaya, tapi orang kaya yang Islami, ya, nolong orang. Sedekah tiap hari, biji salak. Terus, kedua, tadi apa aja menjaga kerukunan ya. Yang ketiga, saling tolong menolong. 1690. 16 surah 16 ayat 90. Antum harusnya sana aja, jadi cepat dari HP dia baca. Antum damping aja di sana dia. Dek, geser dikit Dek, dampingi, jadi antum duluan dapat langsung dibaca. Situ antum. Dek, geser Dek. Geser nak, geser. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Disuruh apa? Berlaku adil terhadap istri, terhadap anak. Bapak gajian, ngajak siapa makan di kantor? Ngajak teman akrab atau istri? Teman akrab kan. Baru gajian, ngajak siapa? Teman satu kantor atau istri? Teman satu kantor kan. Traktir. Gue baru gajian nih, makan-makan ya, gue yang bayarin. Ada nggak bapak nelpon istri? "Mah, Masya Allah, saya baru gajian, Mah. Bisa nggak ke kantor hari ini? Kita makan-makan yuk." Hampir nggak ada laki-laki seperti itu, kecuali saya. Orang gajinya ditransfer, orang gajinya ditransfer ke istri. Langsung ya? Jadi bukan sama bapak. Kasihan juga nasibnya ya. Kalau nggak ngerti pakai kartu kan? Nggak ngerti pakai ATM. Tapi sekarang umumnya yang begitu, transfer ke rekening istri. Itu lebih sadis lagi. Bagaimana nggak sadis? Di depan tamu kadang saya pergoki, kita bertamu ke rumah orang. "Mak, minta uang dong beli minyak. Mak, minta uang dong beli rokok." Nggak punya harga diri suami seperti itu. Minimal 30% uang itu kita megang dong Pak, untuk beli minyak. Kemudian bapak yang bagi merokok, yang mau ke warung sekali-sekali minum. Ini enggak Pak, depan tamu nanti, "Mah, minta uang dong beli rokok. Mah, minta uang dong beli minyak." Nggak punya harga diri suami seperti itu. Beliau lah contohnya. Minta Pak 30%. "Mah, ini uang saya ambil 30 ribu, 30%-nya untuk mama 70. Karena sewaktu-waktu saya butuh uang untuk beli minyak segala macam." Kadang bertamu
Mah minta uang dong beli rokok. Astagfirullah, di mana harga diri suaminya ya Allah seperti itu? Banyak Pak, antum banyak begitu sini. Kan kelihatan wajah ini wajah-wajah stres ini. Di bawah tekanan istri. Jangan Pak, minta uang per bulan 30% untuk pegangan Bapak. Kan malu kita laki-laki di dompet gak ada uang. Ya, nanti kalau antum nikah gitu ya. Gak apa-apa 70% sama istri, 30 pegang. Ma minta 30% aja lah. Saya butuh uang sewaktu-waktu. Donat. 1690 sudah? Udah? Ya, teruskan. Memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Coba lihat, lagi-lagi beri bantuan kepada kerabat, bukan kepada semua manusia. Kalau tegur ke manusia itu, orang yang begitu itu, sama tetangga baiknya subhanallah, sama teman kantor masya Allah, begitu adik kandung di Cianjur nggak teguran. Ada sama ayahnya nggak teguran, sama ayah kandungnya nggak teguran, sama orang bukan main. Kerabat dulu diutamakan, kebaikan, ucapan, bantuan, keuangan, kerabat dulu. Seperti bapak ini Pak tua, bapak masih adik kakak berapa orang? Iya, 6. Bapak anak tertua, nomor 4 ya. Iya, bapak menjalin hubungan keluarga dengan hidup itu. Jangan pernah putuskan. Pak, dia kurang baik sama saya, urusan dia dengan Allah. Dalam hati kita, bagaimanapun kamu adik kandungku, aku harus baik. Aku harus beda dengan yang lain. Karena yang ngaji itu aku. Kita bedakan, kita orang pengajian harus lebih baik. Jadi orang ngomong, kelihatannya dia orang pengajiannya, orangnya ramah, akrab, bersahabat. Kalau kita sama dengan orang-orang di luar sana, orang yang tidak pengajian, untuk apa rame-rame datang kemari? Bulan depan bubar aja pengajian ini. Harus ada perubahan karakter, perubahan akhlak. Kita lebih bagus, lebih ramah, lebih familiar. Ya, kalian juga yang muda-muda gitu. Ibu-ibu ngomong jadi omongan kalian di masyarakat. Anak muda itu sopannya masya Allah, kelihatannya orang pengajian. Hah? Calon bukan mantu. Orang berebut. Iya, berebut kalau kita santun, beragama. Berebut orang menjadikan kita mantu. Saya dulu orang berebut sama saya, berebut. Iya justru. Kenapa? Kalau beliau enggak, takut orang. Sadis banget tuduhannya. Fitnah itu. Udah semua dibaca 49 10? Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Iya. Allah kasih contoh yang buruk supaya kita jauhi, kasih contoh yang baik supaya kita ikuti. Ada yang buruk, jadi pelajaran buat kita. Ada yang baik, jadi toladan buat kita. Oh iya ya, dia buruk begitu, hindari. Dia baik, contoh. Terutama masalah uang, luar biasa ya. Orangnya sederhana tapi pemurah. Rumahnya kecil tapi suka membantu. Tabungannya nggak seberapa tapi sedekah tiap hari. Sementara aku ya Allah punya tabungan, rumah besar, mobil bagus, belum tentu sedekah ya Allah. Jadi kita evaluasi. Kita bersahabat dengan orang baik, dengan orang pemurah, dengan orang jujur, kita terpengaruh. Dia bukan kaya raya ya Allah, tapi pemurah ya, masya Allah. Kita mengagumi dalam hati. Ada orang kaya kan pelitnya masya Allah, nyumbang masjid 1.500, ditutup gini, takut nggak ikhlas. Bukan, karena 1.500. Doanya setengah jam minta surga lagi. Surga apa 1.500? Setengah jam doa minta surga, tapi nyumbang 1.500. Normal pos kita kan 1.000-an, 2.000, 5.000 kan.
100 ribuan ada nggak ketemu Jumatan di sini? Kadang ada satu, kadang Satu ya. 50 ribuan berapa? 3. kemari 7. Oh lumayan. Siapa yang insaf itu? Ada yang baru insaf mungkin. Tempat kita 100 paling 1, 50-an paling 2. Selebihnya ya 1000, 2000, 2000, 5000, 2000, 5000. Penuh masjid kami itu. Ratusan orang. 1,1 cuma. 2 kali masjid ini. Masjid ini berapa Jumatan? Kemarin 1.075.000. Iya. Padahal masjid ini setengah masjid kami. 2 kali masjid ini masjid kami. Paling 1,1. Memang luar biasa pelitnya orang-orang Jombang itu. Tapi kalau makan restoran 600.000 sekali duduk kan? Apa bisa makan restoran bawaan istri 300? Minimal 600. Coba aja ke restoran. Bukan warteg ya. Contoh-contoh pelit itu. Ya, itu contoh yang buruk itu. Padahal kita makan di dunia dapat. Kalau sedekah dunia akhirat. Di dunia apa kita dapatkan? Ketenangan jiwa. Syaratnya hanya satu kok, ikhlas. Di akhirat apa dapat? Insya Allah surga. Sangat terpuji loh orang pemurah itu. Dipuji penduduk langit dan bumi. Penduduk langit ada berapa? Siapa? Malaikat. Ruh orang-orang soleh. Memuji. Didoakan itu orang-orang pemurah itu. Sama malaikat itu. Jadi kalau ada di antara kita pelit di sini perhitungan bersedekah itu, mulai malam ini berubahlah. Supaya hidup kita lebih berkah insya Allah. Masih ada waktu? Hah? 10 lagi. Keempat, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. 49 10 sudah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 49 ayat 10. Artinya begini. Maaf, Pak. Tetangga kita ada non kafir. Apakah Kristen, Katolik, Protestan, Prosetan? Di sebelahnya Islam, tidak saudara tapi Islam. Yang mana kita utamakan? Yang Islam. Bukan suku kita, bukan orang kampung kita, tapi dia seiman dengan kita. Sebelah kita orang kampung kita, suku kita, maaf, mungkin adik kandung kita, tapi dia kafir, Kristen, lebih dahulukan orang seiman dengan kita. Tapi adik kandung saya Pak, tapi ini orang beriman bro. Terus Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. jadi kewajiban kita mendamaikan, tidak membiarkan orang tidak teguran. Misalnya beliau nggak teguran, bukan dipanas-panasin. Oh iya memang begitu Pak, orang Brebes gitu memang. Saya kan orang Tegal katanya. Tahulah saya sifat orang Brebes katanya. Bukan begitu manas-manasin, malah didamaikan. Ya, didamaikan kawan. Kok nggak teguran dia? Berbohong juga boleh, berdusta asal dia damai. Contohnya, siapa nama antum? Antum nggak teguran sama dia misalnya, siapa ini namanya? Apis, ini Apit. Susah ya, Hafid, Hafiz. Itu Algif Ustaz. Hafid, Algif. Nah, saya tahu mereka nggak teguran. Saya bisa bohong. Pit, kemarin kamu dicari situ loh. Masa sih Ustaz? Iya. Masya Allah, ternyata dia baik ya gitu. Padahal saya bohong itu sebenarnya. Akhirnya apa? Jadi baikan mereka ini karena kebohongan saya itu. Kamu kemarin dicari si Hafiz loh kan. Masa sih Ustaz? Iya. Dalam hati, padahal saya nggak teguran loh. Berarti dia baik ya gitu. Jadi dusta yang dibenarkan dalam Islam itu begitu, mendamaikan saudara. Itu dibolehkan dusta itu. Dusta yang dibolehkan hanya itu. Atau melindungi nyawa orang. Lari ke rumah kita, ada orang datang. Kubunuh kamu, ada di rumah bapak dia nyawa sembunyi. Nggak ada Pak, saya nggak kenal sama dia. Padahal kita simpan di rumah. Itu bohong kan? Demi nyawa orang, boleh. Nggak ada yang mana ya orangnya. Padahal kita sembunyikan di kamar kita. Demi nyawa, boleh kita berbohong. Selebihnya nggak. Menyenangkan istri. Menyenangkan istri. Apa?
Menyenangkan istri. Dia nanya itu. Apa? Selalu saya. Enggak selalu saya. Pokoknya untuk menyenangkan istri gitu Ustaz. Boleh enggak? Contohnya apa? Masakannya nggak enak. Gimana masakannya? Oh enak enak. Boleh. Saya sering gitu. Boleh tuh ya. Oh berarti Terlalu jujur itu nggak bagus, Pak. Karena dia mungkin baru bisa masak. Aduh nggak enak, iya gitu. Tersinggung dia. Coba, masya Allah enak, saya enak dalam hati, iya gitu. Itu juga boleh menyenangkan istri. Masya Allah enaknya dalam hati, garam aja nggak ada gitu. Menyenangkan istri boleh. Tapi kalau alat tasan nggak boleh, cari muka namanya. Wah, tasan saya baik banget. Oh, cari muka antum. Para mukanya sudah ada. Gak usah dicari lagi. Ya. Yang kelima, dosa memutuskan silaturahmi, nauzubillah. Surat 227. Cepat. Al-Baqarah ayat 27. Udah? 227. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Coba lihat, memutuskan silaturahmi. Dengan siapa? Dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, dengan sepupu, dengan ponakan, dengan ipar. Masalah sederhana, kasus sederhana, nggak teguran. Dosa besar. Terakhir, ayat terakhir 47:22-23. 47:22-23. Kalau sama teman, Kalau nggak ada masalah, kenapa diputuskan? kalau ada masalah boleh. Boleh. Kalau merusak dia untuk apa? Saya dengan bapak ngapain? Merusak melulu. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, lalu kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Coba lihat, ditanya Allah, apakah ketika kamu berkuasa menjadi presiden, jadi menteri, gubernur, sewenang-wenang? Oh, saya kan presiden, saya kan gubernur, saya kan camat, saya kan bupati. Mau apa sampean? Tak celurit sampean katanya. Terus? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Oh, nauzubillah, dikutuk yang memutuskan silaturahmi itu. Terus? Lalu dibetuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ngeri kan sanksi dari Allah itu. Kesimpulan hari ini adalah 6, terhindar dari laknat Allah. Orang yang suka silaturahmi. Ya Pak? Teguran dengan adik. Oh adik saya nggak benar Pak, urusan dia. Nasihati, nggak ada berubah, tetap hubungan silaturahmi. Sekali-sekali nelpon, apa kabar dek? Ngapain abang hubungin saya? Nggak nanya dek, sehat. Dengar kabar kemarin dari istrimu, kamu kurang sehat dek. Nggak usah tanya-tanya. Ya sudah, makasih ya dek. Assalamualaikum. Jangan kita imbangi suara kencang dengan lebih kencang. Kita harus lebih bagus dari orang lain, karena kita orang pengajian. Itu aja prinsip hidup. Kita harus lebih baik dari orang lain. Ya Pak. Apalagi duduknya di depan begini. Walaupun terlambat ya. Baik, saya kira cukup sekian materinya. Ada pertanyaan? Any question? Tadi Rahmat nulis pertanyaan Pak. Pertanyaan, ya harus bertanya. Datang terlambat merangkum pertanyaan. Baca aja. Si Bapak yang baju merah? Iya, antum yang baju merah, kaos merah. Baru insaf Ustaz. Ketemu alat. Iya. Antum mualaf ya? Berapa tahun? 20. Hah? Oh baru. Ada pertanyaan antum. Siapa nama antum? Bismillah. Riki Saputra. Pertanyaan, ayo. Iya, tanya aja. Iya, nggak apa-apa, ditanya aja apa yang ini. Pertanyaan sederhana juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini mau bertanya, kalau misalnya saya kan saya Chinese, tradisi Imlek. Nah itu maksudnya kalau saya berkunjung ke keluarga itu
Berkumpul sama saudara nggak ada masalah. Yang tidak benar ini ketika ikut ibadah mereka, itu nggak boleh lagi. Jadi kalau Imlek itu hanya ikut saja tidak apa-apa ya? Karena Imlek itu bukan ibadah kan. Misalnya, Iya. Tadi Imlek itu kan budaya, bukan ibadah. Dia datang ke rumahnya makan-makan, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika dia ada tradisi berdoa bersama ikut, itu nggak boleh lagi. Karena sudah ibadah ya. Misalnya orang dari Kristen, dia masuk Islam. Karena penghargaan orang dia ke gereja sekali-sekali, nggak boleh. Karena udah ibadah. Kalau Natal boleh nggak? Ini nggak boleh. Ya jelas nggak bisa acara Natal. Alasan ke rumahnya karena acara Natal. Tetap nggak boleh karena Natal itu ibadah. Memperingati keingatan Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus manusia biasa. Buatan Tuhan. Ya ada lagi yang lain? Ustaz, Meh. mentraktir jamaah itu termasuk menjalin silaturahmi. Iya, niatkan begitu. Traktir jamaah. Apalagi traktir ustadz. Tiap hari lebih Abdul. Ya kalau uangnya banyak seperti beliau, apa salah? Tapi jangan dia mentraktir di bawah tekanan. Kasihan beliau. Akhirnya pengajian nggak datang, dia takut dipaksa. Dipalakin terus dia. Jadi bukan hanya di luar premanisme, di masjid juga premanisme. Walaupun nggak traktir es teh tetap menjalin. Jadi kalau bisa traktir itu orang yang nggak mampu, bukan karena dia teman akrab, tapi karena nggak mampu. Ada teman kuliah kita orang susah, traktir makan siang itu bagus. Ngapain traktir orang kaya? Dia biasa makan kok, dia makan enak. Mereka dua apa kok? Mereka dua apa kok? Ya ada lagi? Ya kasih mic sama bapak lah supaya dengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau kita mendapatkan hadiah dari saudara yang Iya. non muslim, Maaf, saya klarifikasi hadiahnya bentuk apa? Saya klarifikasi dulu hadiahnya bentuk apa misalnya? ya umpama kita lebaran dia datang bawa kue Hmm. atau mungkin ya hanya untuk sekedar makan. Iya, iya. Karena dulu dia muslim Ustaz, tapi dia keluar dari Islam. Murtad gitu ya? Iya. Dan saudara kandung lagi? Ya, Enggak. saudara, ya bukan saudara kan sepupu Ustaz. Saudara lah ya? Oke, Itu iya. bagaimana hukumnya Ustaz? Apa bisa kita terima Sah-sah saja kita terima sebagai tamu. hadiahnya Ustaz? Sepanjang halal. Tapi kalau Bapak tahu maaf setelah murtad dia bisnis haram, itu enggak. Misalnya, ya maaf setelah murtad melihara babi. Untuk keuntungan jual beli babi ke rumah Bapak bawa makanan, jangan mau makan itu. Hasil penjualan babi. Tapi sepanjang dia bisnisnya halal nggak apa-apa. Syukur-syukur Bapak kasih masukan supaya kembali Islam. Hak dia tamu harus kita hormati, walaupun dia murtad. Hak bertamunya kita hormati. Islam itu luar biasa. Ada yang lain? Iya, iya. Tolong mic-nya, ambil jangan Bapak yang bergerak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan saya Ustaz, karena saya sering lihat di masjid-masjid lain, terutama masjid kampung itu kan ada papan ya Ustaz, pengumuman segala macam. Dekatkan dikit. Keuangan masjid. Iya, iya. Kalau pertanyaan saya Ustaz, kalau sistem keuangan di masjid itu seharusnya diatur bagaimana Ustaz? Keuangan masjid secara Islami, masjid tidak boleh punya kas dan pun tidak ada uang di rekening. Naib sekali masjid punya uang di rekening. Karena tugas masjid menyalurkan uang, bukan menyimpan uang. Saya kritisi masjid seperti ini. Saya kalau ketua masjid tidak boleh 1 rupiah pun masjid nyimpan uang, saya bilang. Berapa ada sedekahkan. Tugas masjid menyimpan uang. Tugas menyimpan uang itu bank, bukan masjid. Kalau masjid menyimpan uang, untuk apa saya nyimpan ke masjid? Mendingan saya langsung nyimpan uang, betul? Tapi orang Indonesia, miliaran uang masjid disimpan di bank, uang umat jutaan yang miskin di Indonesia sekarang ini. Uang masjid disimpan di bank. Tugas masjid menyalurkan uang, bukan menyimpan uang. Supaya ditonton ini nanti. Jangan biasakan uang itu disimpan di bank. Tolong Bapak pengurus masjid ya, evaluasi itu. Jam 10 pagi hari Jumat, uang sudah habis di masjid. Orang miskin, doa apa? Ibu-ibu yang susah,
mualaf. Bapak tahu sekarang ribuan mualaf yang susah hidup, masjid menyimpan uang miliaran. Apa nggak neraka semua pengurus masjid di Indonesia? Di Indonesia cuma gitu Pak, uang disimpan di masjid, di bank sama masjid. Anehnya itu pengurus masjid bangga, kas masjid 120 juta, astagfirullah. Kalau disimpan di bank, mendingan saya masukin uang sendiri ke bank ya Pak. Nggak ada kan Ustadz yang ngomong begini di Indonesia ini, uang umat disimpan. Ini mereka banyak yang putus sekolah ini, orang tuanya nggak mampu. Bapak tahu nggak, puluhan ribu sekarang ibu-ibu yang suaminya udah meninggal susah untuk makan di Indonesia ini. Karena saya suka turun ke bawah. Masjid simpan, kas masjid 80 juta. Bangga pengurusnya, bangga ketuanya. Siapa sih ini pengurus masjid? Ada yang simpan uang? Mulai besok keluarkan semuanya. Enggak, selain beliau kan ada masjid lain di sini yang lain. Pengurus masjid di daerah Bapak, enggak maksudnya di masjid lain. Takut beliau kan? Nggak mau ngaku. Jam 10 hari Jumat uang harus sudah habis Pak. Dikasih umat itu bukan untuk disimpan, untuk diberikan. Logikanya kan begitu kan? Kalau disimpan di bank, untuk apa saya nyumbang masjid? Mendingan saya nyimpan sendiri di bank. Logikanya begitu. Diserahkan ke masjid supaya masjid menyebarkan ke umat. Doa apa? Orang miskin, mu'alaf. Seperti beliau mu'alaf ini. Ada nggak antum setiap Jumat dapat uang? Pernah? Sekali? Nggak pernah, ini jujur dia. Tapi dia kan mampu. Hah? Dia mampu. Ketika mualaf mau orang kaya orang miskin, kita bantu, menunjukkan bahwa kita pemurah. Nggak ada dalilnya melarang menyumbang orang mualaf yang kaya. Bikin emosi aja dari tadi. Pak Tahir, saya kalau mimpin mualaf, mau 1.000 triliun uangnya, saya bilang, tolong Pak kita kumpul-kumpul uang, supaya kita tunjukkan umat Islam itu seperti ini. Saya kasih sama dia uang itu, walaupun dia orang kaya raya, supaya dia merasa, luar biasa orang Islam itu ya, pemurah ya. Jadi terpengaruh dia. Ini enggak Pak, dia kan orang mampu, kencang lagi ngomongnya. Pak, sini boleh Pak. Habis bisa. Minimal waktu kita mengislamkan itulah, sekali kita bantu. Udah saya bilang, saya umumkan itu, tolong kita ngumpulkan uang lah. Di depan jamaah saya kasihkan uang itu, ini Pak, bentuk simpati kami sama Bapak, Bapak baru masuk Islam. Pada orang kaya dia merasa apa? Oh, pemurah sekali ya umat Islam itu. Jadi masuk Islam pertama saja pun dia sudah tertarik dengan Islam itu. Itu maknanya, bukan masalah kaya miskinnya, apalagi dia orang miskin. Lebih penting lagi kita bantu, karena dia saudara baru kita gitu loh. Siapa sini orang miskin? Ada pertanyaan lagi? Ya, kasih mic tolong, kasih mic. Bapak yang baju hitam, pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya yang Nama antum siapa? nama saya Heri Ustadz. Heri, Mas Heri. Terus? Tadi Mu'alaf. Siapa memfitnah itu? ya, menyambung pertanyaan Bapak tadi Pak, Iya. yang katanya kalau dari hasil usaha yang haram tidak boleh gitu ya. Nah, saya pernah dengar jadi uang haram itu ada dua kategori. Iya. Jadi haram yang didapat karena memang
hukumnya haram, juga haram didapat selain hukumnya, tapi juga didapatkan untuk kezaliman gitu. Iya. Sebagai contohnya misalnya mencuri itu kan haram, Iya. juga menzalim orang lain. Artinya kalau haram yang zalim itu hasilnya haram buat kita, haram juga buat orang yang Iya. kasih. Tapi kalau haram bukan karena kezaliman, haram buat kita tapi halal buat orang yang kita kasih. Mungkin itu paling. Ulama beda pendapat begini mas. Sepanjang kita nggak tahu sumbernya nggak ada masalah, memang kita terima. Tapi kalau saya menerima uang, saya tahu sumbernya seperti itu, saya nggak mau menerima uang itu mas. Terus terang aja. Misalnya saya tahu mas dengan cara uang itu ya, saya nggak bakal mau menerima uang itu. Walaupun halal buat saya, karena caranya nggak bener. Kalau pribadi ya, saya nggak mau menerima uang itu. Kecuali saya nggak tahu. Kenapa ada pelakunya di sini? Berarti tahu. Dia kan pura-pura, berarti tahu. Kalau istilah orang Padang bilang lama dewa, ndak lama durang. Itu namanya pura-pura nggak tahu, supaya dapat uang. Tapi kalau saya kasus itu saya hadapi, saya nggak mau nerima uang itu. Ya ada lagi. Yang lain. Orang bertanya itu cerdas. Iya, boleh kasih mic, cepat, oper. Nggak apa-apa. Hah? Masih ada kajian lagi? Oh saya? Oh ya, terus satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ini Ustaz, beberapa orang bukan satu dua yang saya lihat itu mereka mengatasnamakan toleransi, tapi mereka sendiri sampai itu peribadatan kafir. Apa mereka itu bisa dikategorikan sebagai munafik atau emang udah murtad tanpa sadar? Yang pasti dosa besar. Tidak berani saya sampai ekstrim murtad tanpa sadar, tidak. Tapi yang pasti dosa besar. Ya. Oh ya, saya harus ngisi pengajian lagi nih. Saya nggak bisa sholat di sini. Yuk, saya berangkat dulu. Terima kasih. Bulan depan insya Allah kita sambung ya. Saya ngisi pengajian lagi habis selesai. Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.